supremasi hukum. Supremasi hukum. Ketiga, equality before the law, persamaan di muka hukum. Keempat, perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu baik represif, tindakan, maupun preventif, pencegahan. Kemudian, pemisahan kekuasaan. Anda sudah kenal pasti waktu di SMA. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang sekarang ini ramai menjelang pesta demokrasi 2024. Hanya mungkin bisa berjalan dengan baik jika semua orang sadar hukum dan tertib hukum. Kalau tidak, nonton aja nanti saya menggugat di pengadilan. Kemudian, proses hukum yang adil, due process of law. Prinsip negara hukum. Ini ada penegakan hukum, ada perlindungan hukum, ada pemisahan kekuasaan, dan ada persamaan di muka hukum. Lanjut. What is the law tadi? Apa hukum itu? Ada kaitan dengan antara hukum dengan masyarakat. Cicero mengatakan, kalau Anda nanti baca ilmu negara atau PPIH, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bahkan ada adagium lain, ubi societas ibi ius ibi crimen, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, dan biasanya di situ bercokol kejahatan. Nah, kemudian hukum itu berbicara apa yang seharusnya, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang, mencakup semua segi kehidupan. Kata Pak Gandhi, hukum itu berlaku sejak lahir sampai dengan meninggal. Dan saya koreksi, bukan sejak lahir. Baca pasal 2 KUH Perdata. Seorang janin dianggap lahir, dianggap sudah jadi ahli waris ketika dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi sudah jadi ahli waris. Tapi ketika dilahirkan mati, meninggal, maka pada saat itu dia dianggap tidak pernah ada. Tuh, hukum sudah melindungi dari sejak dalam kandungan. Jadi bukan sejak lahir. Selama ini banyak tulisan-tulisan, banyak opini yang hukum itu berlahir dari sejak lahir sampai mati. Seperti benar. Seperti, sekali lagi, Anda ilmiawan, Alma ilmuwan hukum, tidak boleh percaya dulu dengan isu. Anda tidak boleh percaya dengan cerita-cerita. Bicaralah dengan fakta, data, realita, hubungan antara fakta, data, realita. Setelah itu baru analisis, baru tarik kesimpulan. Nah, itu orang hukum. Sekarang nggak serem muka-mukanya, belum, masih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semester 3 itu sudah serem. Kenapa? Karena dicirikan orang hukum itu dengan hal yang bersifat investigatif. Investigatif itu kepo, segala ingin tahu, gitu ya. Jawabannya tunggal, dia akan takluk dengan jawaban tunggal. Semakin dia berbohong, lawan bicara siapapun, semakin kita bernafsu untuk membuktikan bahwa dia bersalah. Ya, orang hukum tuh bisa, tadi saya katakan, maaf yang saya terlambat datang ke rumah. Kenapa emang hujan? Enggak percaya, nggak ada payung. Nah, mulai pertanyaan. Kebetulan saya nggak punya payung. Koran ada nggak? Nggak ada koran. Kemudian setelah itu nggak punya, keluarga dia kalangan dari koran, itu udah digital nih. Kantong kresek ada nggak? Sampai dikejar-kejar sampai pada jawaban yang terakhir. Niat punya nggak hadir? Nah, niat sudah nggak punya, berarti kamu sebetulnya nggak sungguh-sungguh sama aku. Nah, sekarang pilih. Kamu pergi sendiri atau kamu saya usir? Pilih apa begitu. Tapi kalau satu pertanyaan, satu jawaban tadi, kenapa kamu terlambat? Aduh maaf yang saya salah, siap saya menanggung resiko. Udah, berhenti. Paling ngambeknya, udah lain kali jangan diulang. Kalau diulang kamu residivis. Jadi sekarang belum terasa. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba teman-teman Anda akan, oh sekarang kamu jadi robah, oh sekarang kamu jadi terlalu protektif.
Ya, kok kamu terlalu demonstratif kalau menginvestigasi orang? Ya, hati-hati. Bukan salah, karena memang proses psikologinya begitu. Tapi istighfar banyak. Bahwa kita adalah manusia, bukan robot. Pasti punya perasaan. Ingat tadi saya katakan, di balik hukum itu ada cinta. Cinta nggak boleh dikomunikasikan dengan bahasa yang kaku. Ya, dengan bahasa yang mekanistik. Tapi harus disampaikan dengan bahasa yang liquid, yang cair, yang meresap sampai ke dalam perasaan kita yang terdalam, yaitu yakin. Silakan baca kenapa hakim harus punya keyakinan. Yaitu tadi cintanya meresap sampai ke dalam. Dalam bahasa Belanda, doordenken. Kemudian sebagai bukti bahwa hukum itu luas, sulit. Dulu kan waktu SMA ketika masuk kuliah hukum, kenapa ngambil hukum? Ya supaya ada hitungan. Keliru. Bagaimana kalau Anda jadi hakim kemudian ada yang sengketa karena buku matematika, mana yang benar mana yang salah? Kalau Anda nggak ngerti gimana? Ada saksi ahli mau dibohongin. Nah, jadi saya akan bilang tadi orang hukum itu justru kalau di Amerika sana jago-jago dalam bidang sains, dalam bidang sejarah, dalam bidang biologi, dalam bidang psikologi. Kita mah enggak. Yang apa itu pasal-pasal. Hati-hati, nanti disrupsi diganti dengan aplikasi. Siapa yang melanggar pasal pencurian? Oh 372 ya? 372. Kemudian pembunuhan, katakanlah yang direncanakan 480. Penipuan itu ya, kemudian 359, 360, 361, 362 pembunuhan. Misalnya, kalau nanti kita tidak pakai perasaan, tidak pakai cinta, maka akan pakai aplikasi. Pasal berapa yang diambilnya, yang kenanya? Pasal 362, 363, diklik aja, print aja langsung di situ. Di print. Kemudian, gimana supaya kabur? Sini. Anda ini bawa suratnya ke kejaksaan atau ke kantor polisi. Nanti kalau menyimpang salah, maka ini kan meledak tengah jalan karena Anda sudah dipasangi microchip. Nah, jadi nggak usah dijaga polisi. Ya, ke depan itu kan terjadi seperti itu, hati-hati. Oleh karena itu pelihara dengan cinta. Karena robot sehebat apapun, secanggih apapun tidak pernah jatuh cinta. Oke. Immanuel Kant mengingatkan, no Susan di juristen definition jungikram begrip on recht. Tidak ada satu pun ahli hukum yang dapat membuat satu definisi yang tepat tentang hukum. Hukum di sini pengertiannya lebih dekat pada norma spesies, norma moral, norma agama, kesusilaan, sopan santun. Perbedaan antara norma dan moral, norma hukum terletak pada pembentukannya, pelaksanaannya dan sanksinya. Nanti dalam PIH Anda pendalaman dalam itu setelah kita mendapatkan informasi ini. Ini kan passwordnya. Lanjut. Nah, saya kutip dari Profesor Suryo Sukanto, norma itu ini terdiri dari 4 ini: cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Lanjut. Pertanyaan di atas. Di mana posisi hukum dalam kehidupan kita? Posisi hukum di masyarakat kita. Tadi Ubi Societas Ibidius, di mana masyarakat di situ ada hukum. Pertanyaan berikutnya, posisinya di mana? Nah, gitu ya. Ini ternyata hukum itu bersifat sentral, strategis, dan lintas sektoral. Artinya apa? Hukum itu menyentuh semua segi kehidupan. Pertanyaan saya, adakah kehidupan Anda yang tidak bersentuhan dengan hukum? Tidak ada. Pacaran bersentuhannya dengan hukum? Bersentuhan. Ada pasalnya nggak? Di mana pasal berapa? Gak ada. Yang ada itu dari jurisprudensi, putusan dari Bismarck Siregar, bahwa seorang laki-laki yang sudah mengelabui pacarnya, menjanjikan untuk menikahinya, kemudian batal, terjadi kerusakan, saya dituntut ganti rugi. Ya kayak gitu. Ada putusan pengadilannya. Itu yang disebut dengan jurisprudensi. Gitu ya. Nanti akan baca, akan tahu. Undang-undang perkawinan itu manusiawi atau tidak manusiawi? Manusiawi ya. Sadis atau tidak?
Tidak sadis. Mari kita baca. Siapa yang diperbolehkan untuk melakukan poligami? Suami. Laki-laki yang mendapatkan izin dari. Kenapa diberikan izin? Karena salah satu di antaranya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya sakit terus menerus. Menurut Anda biadab atau beradab? Nah, kenapa tadi dibilang biadab atau beradab? Nggak konsisten. Ya kan orang hukum itu harus konsisten. Begitu ya. Jangan pelin-pelan. Karena dimulai dengan pelin-pelan, maka saat itu Anda memupuk ketidakpastian hukum. Ya, dari mulai sekarang tadi jangan kau yang berjanji, kau sendiri yang mengingkari. Iya kan, harus konsisten. Salah katakan salah, benar katakan benar. Kalau salah berisiko harus memberikan sesuatu perbaikan, mengganti kerugian, memperbaiki kelakuan. Kalau benar, kita harus memaafkan orang lain supaya kehidupan itu bisa harmonis satu dengan yang lain. Oke? Nah, hukum menyentuh semua segi kehidupan karena kedudukannya itulah hukum mempengaruhi semua segi kehidupan, dan sebaliknya hukum juga dipengaruhi oleh segi-segi kehidupan, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, haluan. Ada teorinya, katanya hukum itu tidak boleh bergaul dengan disiplin ilmu yang lain, namanya teori hukum murni. Nah, teori hukum murni itu dari Hans Kelsen mengatakan hukum itu harus dibersihkan dari aspek-aspek non-yuridis. Aspek non-yuridis ini politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, yang kita tonton sekarang, hukum itu sering kalah dengan politik, betul ya? Ketika lihat dari kekuatannya, gitu ya. Hukum itu sering kalah dengan ekonomi, betul? Ya. Karena waktu kuliah belajar hukum dagang, pas lulus kuliah dagang hukum, betul? Ganti, awas. Kemudian hukum itu juga biasanya memuluskan soal-soal sengketa yang menyakitkan rebutan hak dan kewajiban. Salah satunya sengketa tentang kasus mata air. Tapi yang terjadi kasus air mata. Nah, terbalik kan? Katanya kalau persoalan hukum itu kalau disengketakan ke secara litigasi, berusaha untuk menyelesaikan persoalan sengketa seekor kambing, habis biaya seekor kerbau. Menurut Anda kalau begitu tempatnya dekat, baunya dekat ke surga pakai neraka? Udah pernah? Iya kan? Hati-hati. Sarjana hukum itu bisa langsung tanpa dihisap ke surga kalau dia bertindak adil. Iya kan? Kalau keadilannya dikemas untuk mendapatkan keuntungan supaya cepat kaya, dapat jabatan, dapat pangkat yang cepat, dipindahkan dengan cepat, maka di situ hukum dagang berubah jadi dagang. Tempatnya itu juga sama, ke neraka tanpa dihisap. Gampang berat dari sarjana hukum? Berat, karena kita rata-rata cenderung untuk menyembunyikan kekurangan kita, menyembunyikan kelemahan kita, menyembunyikan kecacatan kita, dan menghabisi kecacatan orang lain, kelemahan orang lain, ya kan gitu, kekurangan orang lain, betul? Nah, kalau demikian, mungkinkah kita ketemu dengan keadilan? Mungkinkah ketemu dengan kepastian? Mungkinkah ketemu dengan ketertiban? Mungkinkah ketemu dengan kegunaan? Enggak. Hati-hati. Itu adalah terminal-terminal antara dalam perjalanan kita sebagai calon sarjana hukum. Ya. Lanjut. Bagaimana peranannya? Kalau tadi kedudukannya sentral. Bagaimana peranannya sekarang? Ternyata hukum berperan sebagai ukuran, sebagai kriteria, sebagai parameter, sehingga secara matematis tidak dipukul rata, ya kan? Orang melakukan suatu perbuatan, misalnya yang gampang, kalau Anda bawa kendaraan nggak bawa surat izin mengemudi, hukumnya sama nggak se-Indonesia? Sama. Enggak.
Ya, contoh tertib, pasti, adil, bahwa jika Anda jadi seorang polisi lalu lintas, kedudukan Anda yang tepat menurut Anda sebelum belokan atau setelah belokan? Hah? Coba pikir. Kedudukan Anda kalau Anda jadi seorang polisi lalu lintas, sebelum belokan atau setelah belokan yang tepat? Sebelum. Itu yang menurut hukum etis, betul? Yang terjadi? Kenapa? Nah, banyak orang melakukan tindakan itu karena itu mau bertindak karena Anda akan mendapatkan keuntungan, padahal dengan cara melanggar. Mau diikutin? Awas, hati-hati, janji loh, jangan lupa. Nanti pas begitu ngajar PIH-nya ditagih di kelas kejujurannya. Lu biasa nyontek di SMK, kemenang nyontek dia itu. Kenapa? Karena orang yang cerdas belajar hukum itu satu-satunya materi ilmu yang sama persis standar, perubahannya terlambat, hampir pasti tetap, yaitu ilmu hukum dan kedokteran. Praktek hukum itu ilmu hukum beracara itu ilmu PIH, PHI, ilmu negara, pengantaran ilmu hukum, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata. Dari dulu, dari zaman kuliah sampai sekarang, ada yang berubah. Paling nama bukunya yang baru-baru, tapi isinya prinsipnya nggak berubah. Kalau di kelas ini semua belajar 5 tahun ke belakang soal-soal bekas, bahkan 10 tahun ke belakang soal-soal bekas, yakin semua sekelas itu bisa ruangan ini. Saya tadi katakan di sini oleh Rike, saya agak hyperaktif. Jadi pagi-pagi saya juga kuliah di sini di Lengkong. Pagi-pagi karena saya orang yang anak tentara, duitnya kecil, kuliahnya anaknya banyak, kuliahnya macam-macam. Jadi saya pagi-pagi mau bilang uang kuliah itu tidak dibayarin ke Unpas, dibeliin angkot. Saya tarik angkot, simpan di depan kampus. Jika teman-teman yang pulangnya satu arah dengan saya ke atas, ke Bandung Utara. Kemudian suruh naik, setelah naik baru dibilangin, dipajakin. Kalian kan tahu, aku nggak mungkin supir angkot kalau aku orang kaya. Jadi kalian kalau naik angkot sini, bagusnya 2 kali lipat bayarnya dibanding. Wah, mulai teman-teman kalau yang empatinya tinggi, pasti respon sangat baik. Nungguin bareng-bareng. Jadi nanti bilangin, pagi-pagi jupir angkot, terus kuliah. Ayo malam hari saya main musik, saya nyanyi, gitu ya. Kemudian dari hotel ke hotel, dikenal dengan teman-teman. Dan siang harinya saya ngisi soal-soal bekas dari Unpad, dari STH, dari Unpas, dari Lampung Buana, diisi soal-soal bekas itu. Sehingga pas ujian, oh soal ini dari sini, oh soal ini dari sini, tahu semua. Maka sering ditangkap oleh dosennya, disangka kebocoran soal. Saya bilang saya kan membacanya dari Unpad, Bapak masih di Unpad soal ini, cuma nomornya aja beda. Di sini nomor 7, di sana nomor 3. Buktinya apa? Ini buktinya. Tunggu aja kapan tuh. Langsung begitu. Jadi itu yang penting, Anda belajar dari soal-soal bekas. So cek kalau percaya. Oke. Dengan hukum dapat dilakukan pengawasan sosial, baik preventif maupun represif, untuk keperluan pelestarian eksistensi dan kegiatan sosial. Intinya, hukum sebagai pengayom masyarakat. Hukum menciptakan iklim yang nyaman bagi segenap masyarakat. Kalau hukum menimbulkan sengketa lagi, saling gugat-gugat, hukum itu berarti tidak ada gunanya. Harus diperbaiki. Nah, untuk bisa lihat hukum itu efektif atau tidak, kata Pak Suryo Sukanto, lihat hukumnya, lihat penegak hukumnya, lihat sarana prasarananya, lihat kesadaran hukum masyarakat. Kalau ada salah satu di antaranya lemah, pasti hukum itu menjadi tidak efektif. Lanjut. Ini sudah Anda kenal, tujuan hukum yang tertingginya ada di Alinia 4 Lanjut. Nah, tadi what is the law? The law is definition. Saya ambilkan dari Pramuka Kusumatmaja. Pramuka Kusumatmaja itu sekarang dipakai jadi nama jalan layang, Pastur. Itu jalan Kusumatmaja.
Nah, ini kata Pak Mokhtar, hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Definisi ini adanya di buku Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Tipis sekali, paling sekitar 21-27 halaman. Tapi sangat berat, tulisannya kecil-kecil, satu spasi, untuk ngertinya susah. Cek langsung nama saya ngerti gak yang bohong. Nah, ada yang tahu filsafat baca? Katanya orang hukum itu banyak baca. Ada filsafat dibaca. Banyak baca, banyak lupa. Betul? Sedikit baca, sedikit lupa. Tidak baca, tidak lupa. Pilih yang mana kira-kira? Nah, harus disadari, sekalipun berpotensi banyak lupa, kita tetap harus banyak baca. Itu ya. Lanjut. Nah, saya ingin menegaskan, para sarjana hukum Indonesia sekarang ini ada kecenderungan pinter, tetapi pinternya memahami, mengimplementasikan, mempersepsikan sistem hukum Barat, Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Itu pinternya. Padahal Pak Poldokan sudah mengatakan ada 19 lingkungan hukum adat. Nih, dari hukum adat Aceh sampai dengan hukum adat Jawa Barat. Kita sekarang tes guys. Ada nggak orang Aceh? Ada nggak? Atau turun Aceh? Ada, katakan orang Aceh. Kemudian orang Batak banyak biasanya. Banyak orang Batak sekarang hukum itu favoritnya mereka. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada. Dari 19 lingkungan adat ini pasti ada di antara kita yang berasal dari sana. Pertanyaan saya, pernahkah Anda membaca buku adat tentang masalah ini? Nah, inilah penyakit yang terjadi. Banyak itu sarjana hukum yang asalnya dari Jawa Barat, tapi hukum adat Jawa Barat belum pernah baca bukunya. Jadi nggak ngerti. Sekarang ini potensi yang dikatakan Pak Poldokan ada 19 hukum adat di Indonesia itu berpotensi digunakan menjadi pembaharuan hukum pada saat Anda mengenal mungkin ada yang disebut dengan restoratif justice. Ya, penyelesaian hukum dengan cara mengambil atau mempertemukan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diakomodasikan dengan hukum yang berlaku saat ini di sini yang disebut hukum positif. Jadi mulai hari ini cari baik di Google, di perpustakaan biasa, baca di buku-buku yang menyangkut hukum adat ini supaya Anda menjadi jago-jago hukum nasional. Karena dalam pidato ilmiah saya ketika jadi guru besar, saya sarankan kita perlu membentuk pendekatan hukum yang sifatnya akomodatif. Maka puncak yang tertinggi adalah harus lahir hukum Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita itu menjadi bangsa ini karena perbedaan-perbedaan. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu kemudian bersama-sama membuat kesepakatan sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, hukum harus dibentuk seperti itu. Jangan terlalu gatal untuk meratifikasi hukum orang, apalagi copy paste. Jangan, meskipun dengan dalih untuk studi banding, perbandingan. Belajarlah mengeksplorasi dari hukum kita sendiri. Karena hukum itu tadi Cicero mengatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan hukum yang baik adalah hukum yang hidup. Kata Pak Mokhtar, hukum yang hidup adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oke, lanjut. Makna hukum. Ada yang student, ada juga yang menyatakan the science of law, ada juga yang menyebutkan legal science, ada yang mengatakan Recht dalam bahasa Jerman, ada yang juga yang mengatakan ketentuan-ketentuan yang bersinggungan dengan aturan sosial. Tapi
whatever apapun pengertian hukumnya, tapi yang paling penting kita pegang aja definisinya di tiap negara. Kita akan coba formulasikan atau kita narasikan. Nanti diminta ya ke panitia supaya bisa diperoleh untuk bahannya. Oke, lanjut. Sumber hukum ada dua, sumber hukum formal dan sumber hukum yang material. Material itu hukum acara. Nah, dalam hukum pidana sudah ada hukum nasionalnya, Undang-Undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 8 tahun 81 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang baru akan berlaku 2 tahun kemudian. Nah, sekarang itu masih berlaku hukum pidana yang lama yang disebut dengan Menhub Strafrecht. Tapi sekarang terbuka di situ beberapa aturan yang sudah bisa kita apresiasi. Pertanyaannya, mengapa hukum ditaati? Atau pertanyaan dibalik lagi, mengapa orang taat hukum? Ada yang bisa jawab? Mengapa orang taat hukum? Ya? Agar tidak terjadinya kewenangan. Sewenang-wenang, maksudnya sewenang-wenang. Kalau kewenangan itu berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, ada lagi? Oke, berarti agar tercapainya tujuan hukum salah satunya keadilan. Ada lagi? Mengapa orang taat pada hukum atau mengapa orang hukum itu harus ditaati? Tadi di awal, hati-hati, hukum itu ukuran, hukum itu rule of game. Iya kan itu jelas di situ. Jadi kalau misalnya aturan mainnya tidak ditaati, bagaimana permainannya bisa terjadi? Iya kan? Jadi kalau membuat hukum itu memang harus ditaati. Ada juga orang yang taat hukum karena takut sanksi. Iya kan? Ada juga orang taat hukum kenapa lebih menguntungkan. Misalnya kita mendapat perlindungan hukum, kira-kira begitu. Nanti bisa bertambah ya. Kemudian tadi takut sanksi, agama, moral, menguntungkan dan seterusnya, pengaruh motivasi. Berdasarkan teori mentaati hukum karena tadi hukum itu ada dibuat oleh atau berdasarkan nilai-nilai yang given yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa hukum-hukum yang diturunkan dari kitab suci. Itu ke hukum waris, ke hukum perkawinan, itu banyak diturunkan dari kitab-kitab suci. Jadi orang mentaati hukum itu sama dengan mentaati kitab sucinya. Tetapi secara teori itu ada teori ketuhanan, pernah dengar di situ. Teori teokrasi. Jadi hukum itu dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Mentaati hukum sama dengan mentaati perintah Tuhan. Kemudian ada juga teori alam, teori kodrati. Mentaati hukum itu karena ada yang merupakan perintah penguasa dan kehendak negara. Jadi orang mentaati hukum karena memang diperintahkan oleh negara, gitu ya, atau diperintahkan oleh penguasa dan seterusnya. Nanti akan ditemukan di dalam pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan ilmu negara. Lanjut. Sampai hari ini, sepinter-pinternya robot, aplikasi, atau cara kerja komputer belum jadi subjek hukum. Kenapa? Karena sampai hari ini belum lahir teori yang baru. Teori yang terakhir itu teori tentang teori organ. Nah, Bu Ike pengajar hukum perdata juga, jadi akan bicara tentang teori organ nanti. Nah, di dalam ilmu hukum yang disebut dengan badan subjek hukum itu ada dua, manusia dan badan hukum. Kapan berhenti manusia sebagai subjek hukum? Kapan berhentinya? Ketika meninggal, ya, sudah jadi benda, sehingga namanya pun hilang, diganti dengan almarhum atau almarhumah. Ya kan namanya sudah itu yang sekarang ini kalau salah nulis marah, nanti begitu mati diganti tanpa bisa protes. Ya,
Kemudian badan hukum ada dua, ada korporasi, ada juga yayasan konstitusi. Lanjut. Kalau objek hukum, kan tadi subjeknya sudah, sekarang objeknya. Objek hukum itu segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum, serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Meliputi zaken, sekali lagi zaken bukan daken, daken itu tempat kopi. Zaken urusan benda-benda modern, baik benda berwujud, rumah, mobil dan seterusnya, atau benda tidak berwujud yang berupa hak. Nah, hak juga merupakan objek dari hukum. Paham ya? Kalau kita tidak paham nanti salah untuk mentafsirkannya. Misalnya tiba-tiba ada yang konsultan sama Anda ada tulisan sarjana hukum dari mana? Dari Unpas. Wah keren, Unpas itu kan status akreditasinya juga unggul gitu ya. Kemudian pertanyaannya, saya ingin Anda jadi konsultan di perusahaan saya. Saya ingin bayar Anda setiap hari 10 juta US dollar sehari. Stres nggak? Stres nggak? Ada ya kan gitu. Tolong buatkan perjanjian. Tugasnya buat legal drafting, buat perjanjian. Terus kemudian dicoba dibuat karena nggak paham. Di dalam perjanjian itu disebutkan sedang melakukan pekerjaan pengecatan es balok. Bisa? Bisa nggak kira-kira? Ini pekerjaannya pengecatan es balok. Nggak bisa, kenapa? Karena secara kimiawi nggak bisa larut. Masa es balok dicet? Nah, kalau kita sekarang kerjakan perjanjiannya berarti kita on. Jangan itu nggak tahu tentang subjek dan objek hukum. Paham ya? Jadi sekalipun dibayar mahal, kalau memang tidak logis, nggak usah dilakukan. Nggak mungkin, jangan mata duitan deh. Jadi orang hukum tuh. Ya, nanti juga bahas sendiri. Lanjut. Peristiwa hukum. Res fact. Kalau mandi, peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau bukan? Mandi. Ya. Ya perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau bukan? Bingung nih kayaknya. Sarjana hukum juga tanya sama saya bingung tuh. Mandi itu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau bukan? Sebetulnya kalau kita lihat dari teori, bukan perbuatan hukum atau bukan peristiwa hukum. Mandi itu. Tapi ketika lokusnya beda, misalnya Anda mandi telanjang di alun-alun, perbuatan hukum bukan? Perbuatan hukum. Bukan Anda yang melakukan mandinya yang jadi masalah, ketertiban umumnya yang terganggu. Nah, jadi Anda jangan sok iye, mobil gua yang beli, orang tua gua yang beli, gua yang pakai, gua bakar aja depan lengkong besar. Nggak bisa, ya kan itu. Mobilnya mobil Anda, tapi ketika dibakar di tengah jalan lengkong besar itu menjadi peristiwa hukum. Orang lain terganggu, macet, kebakaran kemana-mana, kuliah berhenti semua. Iya kan? Jadi hati-hati. Meludah perbuatan hukum bukan? Nah, gantung kan gitu ya. Jadi sekarang kita tahu lokus, waktu, tempat. Kalau salah tempat, salah tempatnya, salah waktunya bisa jadi perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Meludah juga kalau muka orang tetap aja. Iya kan benar ya? Makan sama. Masuk restoran, kita belum pesan, ada hidangan orang lain. Ambil aja makan dari orang lain. Itu awal-awalnya dari etika. Tapi ketika yang bersangkutan tidak suka, lakukan pelaporan perbuatan tidak menyenangkan. Tuh, jadi banyak hal. Jadi semakin kita memperdalam kuliah fakultas hukum, kita semakin terbatas ruang gerak kita. Tadinya kan kalau serba tidak tahu jadi asa bebas, apapun juga bebas. Misalnya ngejorokin temen, ya jorokin, kursinya pindahin, tenang, gitu, jatuh, biasa. Tapi setelah kuliah fakultas hukum kita jadi mikir,
Ada risiko hukum nggak nih? Nah, lagi. Iya, hati-hati. Karena mereka itu selalu ada perbuatan tidak menyenangkan, ada mengganggu ketertiban umum, ada juga perbuatan-perbuatan tadi karena kelalaian membuat orang lain menjadi sesuatu. Hati-hati. Makanya belajar PIH itu penting, itu sebagai fondasi dalam bangunan rumah. Ya. Jadi ketika baca buku Pan Avoldoren mengatakan hukum, itu dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Baca juga sumber literaturnya, baca juga catatan kakinya, karena catatan kaki itu berhubungan dengan buku yang lain atau tulisan yang lain. Jangan setengah-setengah, jangan dipenggal-penggal. Kuliah hukum itu bukan kuliah puzzle, tahu? Jangan dipilih-pilih. Oh, dosennya ini mah enakeun, masuk. Oh, dosennya ini nggak enakeun, kabur. Pasti jadi sarjana hukumnya berubah, S-nya, H-nya berubah. Yang tadinya sarjana hukum jadi sarjana harida. Karena ketika ditanya orang tidak bisa jawab, tidak bisa menjelaskan, stres. Gitu. Kan kelihatan bedanya. Kalau kayak Anda baru masuk sampai semester 3 dikasih buku sama dosennya, maka jilidnya menghadap keluar supaya orang lain tahu bahwa kita orang hukum. Nah, biasanya polisi juga hati-hati. Ini masuk hukum. Wah, hati-hati dinilainya. Tapi begitu masuk semester 4, 5, 6 sampai terakhir, jilidnya ditiram ke dalam, ditutup. Takut ada yang nanya. Mbak, Mas, masuk fakultas hukum ya? Iya. Semester berapa sekarang? 7. Udah belajar acara atau udah? Saya punya kasus nih. Wah, mulai panik. Mulai panik. Begitu tanya kasusnya masalah apa? Ini loh, mula-mula begini. Dia bercerita tentang pidana kata-katanya. Anda mengatakan, oh maaf, saya konsentrasinya bertata. Nah, ketika ditanya pas pidato perdataan, oh maaf, saya konsentrasinya tata negara. Lari-lari, kayak petinju hit and run. Ya, pukul lari. Para hukum juga pernah lari, nugget juga ya. Gitu. Yang kedua, jangan nekat. Begitu Anda mendaftarkan diri fakultas hukum, secepatnya Anda belajar bela diri. Secara fisik atau secara intelektual. Kalau secara intelektual, banyak baca. Secara sosial, kita menjadi orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Kalau kita ingin sedikit sombong, agak eksklusif gaulnya, belajar bela diri. Jadi semester 3, semester 4, semester 5 udah hukum acara, itu sudah sabuk hitam minimal. Ya, kenapa orang yang punya masalah kita jadi kuasa hukumnya, yang diancam itu kita. Ngomong depan wartawan, bagaimana komentar Anda? Oh, bukan lain saya yang salah. Harusnya begini, fakta yang begini. Tersinggung orang lain, tahu-tahu dibacok. Hati-hati. Jadi belajar hukum itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, hati-hati. Paham ya? Nah, mudah-mudahan itu ada persiapan. Jadi sekali lagi, yang semula bukan peristiwa hukum bisa berubah jadi peristiwa hukum. Yang semula bukan perbuatan hukum bisa berubah menjadi perbuatan hukum, tergantung lokus dan tempusnya, tempat dan waktunya. Kemudian ada lagi, kan ada siapa-siapa. Nah, kejahatan yang masih ada dalam pikiran, dalam perasaan, belum jadi kejahatan. Misalnya, Anda ingin jadi seorang pembunuh yang sadis. Cita-cita apa? Pembunuh yang sadis. Masuk ke dalam kamar, ambil selimut, tutup semua tubuh kita, terus makanya bunuh 100 orang, mati semua. Begitu kita bangun, nggak ada bukti, nggak ada fakta, nggak ada data, nggak ada realita. Berarti kita tidak melakukan perbuatan hukum, tidak melakukan pelanggaran hukum. Mimpi lagi aja sudah. Kan gitu ya? Nah, pertanyaan kedua, mengapa orang kehilangan barang? Atau mengapa orang melakukan perbuatan melawan hukum harus dihukum? Kenapa coba? Keadilan. Tapi yang paling dekat itu, mengapa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dihukum? Karena untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Betul ya? Kalau pencurian tidak dihukum, kira-kira semua orang jadi pencuri nggak? Jadi pencuri.
Kalau korupsi tidak dihukum, semua koruptor. Makanya di kampung koruptor tuh gak ada korupsi, karena semuanya koruptor. Ya kan? Di kampung bajingan itu gak ada bajingan, karena semuanya bajingan. Ya kan? Di kampung pencuri juga gak ada pencuri, karena semuanya pencuri. Paham ya? Nah, kenapa orang yang melakukan pelanggaran hukum dihukum? Karena untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Jadi ketika Anda hilang barang motor katakanlah, karena tidak ada yang menghukum, maka curi lagi aja punya motor orang lain. Nanti akan ada siklus historis, ada jejak digitalnya. 2 tahun kemudian ketemu lagi dengan motor yang sama. Oh, motorku ini yang dulu yang ini, yang pernah dibeli itu. Udah mencurinya berapa kali? Karena tidak dihukum pencuriannya. Begitupun dalam perkawinan. Mengapa orang perkawinan harus berdasarkan undang-undang perkawinan? Ya, karena untuk menjaga keturunannya, menjaga nasabnya, menjaga warisnya. Kalau perkawinan tadi tidak diatur dengan undang-undang perkawinan, maka siapa suka silahkan bawa. Kan begitu. Maka turunannya tidak ketahuan nasabnya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, warisnya dari mana, nggak bisa. Itu sebabnya hukum mengingatkan kalian boleh bergaul antara lawan jenis, tapi kalian harus ikat dengan perkawinan. Nah, supaya jelas turunannya, jelas ibunya, jelas bapaknya, jelas hartanya. Kenapa rumahnya harus disertifikatkan? Karena kalau tidak disertifikatkan, Anda bukan pemiliknya. Maka setiap orang boleh masuk. Maaf, saya mau tidur di rumah ini, tidur aja. Ini rumah saya, ada buktinya? Nggak ada. Nah, itu sebabnya ternyata belajar hukum itu indah, menarik, ya kan gitu ya, menggemaskan belajar hukum. Asal belajar hukumnya sampai kepada hal yang sangat mendasar. Jangan hanya belajar hukum seperti robot, baca buku, baca undang-undang, baca tambahan kuliah, kali kupu-kupu, kuliah pulang. Coba renungkan. Yang paling berat belajar hukum itu adalah perenungannya, pengendapannya dalam pikiran dan perasaan. Kemudian dikristalisasikan dalam perbuatan kita, dinarasikan dalam ucapan kita, sehingga omongannya itu menyentuhkan, melindungi, mengayomi. Ya, sekarang tidak serampangan, lagi naik motor disaring orang, saya takut, nggak bisa. Anda orang hukum kok. Karena kali ucapan melontarkan setan itu bisa membuat orang lain tidak menyenangkan. Itu pidana akhirnya. Padahal kita karena ekspresi saja. Pak, ini spontan ekspresi, ya nanti aja di pengadilan. Tapi kan nama kita tidak masuk jadi seseorang yang melakukan pelanggaran terlanjur basah. Yang gitu ya. Gak ada kalimat dalam hukum terlanjur basah kejebur sekalian, nggak ada. Hati, preventif. Nah, membuat perjanjian, kemudian membuat penipuan, pembunuhan, peristiwa hukum, membuat subjek hukum, termasuk kelahiran dan kematian. Satu lagi yang perlu diingatkan supaya Anda gampang mencernanya setelah pulang. Tadi saya kasih bicara undang-undang perkawinan. Kalau melahirkan itu hak atau kewajiban kira-kira? Nah, kalau gitu Anda boleh mendirikan perusahaan melahirkan. Hak Anda kan? Ya kan? Terus gimana? Hati-hati kalau menjawab. Ini ada pertanyaan yang disebut dengan strip-lahan. Strip-lahan itu adalah pertanyaan yang menjerat. Ini nih, Anda jadi hakim, tiba-tiba ada orang yang tersangkanya dibawa ke hadapan sidang Anda. Pertanyaan nggak boleh begini. Yang kamu curi itu motornya yang merah atau yang putih? Itu nggak boleh. Berarti Anda sudah mengambil kesimpulan lebih dulu bahwa pencurinya dia. Tinggal persoalannya adalah warna. Nah, nggak boleh. Berarti Anda suzon di situ. Gitu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi itu yang namanya strip-lahan. Sama. Ketika Anda mencurigai pasangan Anda, yang laki-laki ngomong sama pasangan yang perempuannya, itu cowokmu yang pakai jas atau yang pakai kaos, itu juga sama strip-lahan. Atau yang perempuan sama laki-lakinya, itu ceweknya yang
Putih kulitnya apa yang agak sedikit hitam, ya gitu. Itu juga menjudge. Investigasi dulu, teliti dulu, cari buktinya dulu, cari faktanya dulu, cari datanya dulu, baru membuat konklusi, baru membuat narasi. Nah, dengan cara demikian orang tidak akan bisa menolak kalau dia memang kita bisa buktikan. Unggulnya Anda jadi seorang profesional di bidang hukum bukan karena cerdas, bukan, karena Anda teliti, karena Anda hati-hati. Seringkali kecelakaan dalam pembuktian hukum itu hanya karena salah koma, salah titik, salah menyimpan perhitungan, salah merincang penjumlahan, terjadi korupsi. Hati. Lanjut. Perbuatan subjek hukum ini perbuatan yang disebut dengan res handling. Itu adanya di pengantar ilmu hukum ya. Perbuatan subjek hukum diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu, di mana akibat hukumnya dikehendaki oleh subjek hukum. Misalnya membuat berbagai perjanjian. Perjanjian sekarang kelompoknya paling banyak, Ibu Igi yang sering mengajarnya, itu adalah standar yang sudah standar perjanjiannya, atau disebut dengan standar kontrak. Nah, bukti standar kontrak Anda lihat di bank, semuanya sudah berbentuk formulir. Nah, di asuransi berbentuk formulir, di pasar modal berbentuk formulir, rata-rata berbentuk standar sudah dibuat. Sebetulnya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang, tidak boleh membuat perjanjian standar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan undang-undang tentang perjanjian di pasal 1320, 1321, 1331, 1338 bertentangan. Jadi harus ada unsur syarat yang bersifat subjektif dan syarat yang bersifat objektif. Ya, itu bisa diunsurkan di situ. Kemudian perbuatan subjek hukum bukan perbuatan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum menimbulkan akibat hukum tertentu, namun akibat hukumnya tidak dikehendaki. Misal, Anda bawa mobil sedikit ngebut di jalan yang belum diaspal, batu koralnya kepental dari ban mobil Anda, pecah kaca orang. Kita tidak sengaja, tapi tetap saja Anda bertanggung jawab. Kaca pecah itu kaca karena perbuatan Anda. Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, hukum bicaranya di situ. Gitu ya, hati-hati ya, supaya menarik. Lanjut. Ada orang yang tidak cakap hukum? Ada orang yang tidak cakap hukum? Ada. Siapa? Siapa kira-kira? Ada memang. Satu yang tidak cakap hukum itu orang gila atau pikirannya terganggu. Jadi hari ini ke depan gak usah so akrab dengan orang gila. Ya kan? Ketika Anda dicopet, Anda dipukul, Anda dibunuh oleh orang gila, tidak ada akibat hukum apapun untuk mereka kecuali di karantina. Ya, sekali lagi jangan so akrab dengan orang. Kedua, jangan so akrab dengan orang yang kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak normal. Biasanya emosinya tidak terkendali. Anda jangan cepat marahan. Tapi kita harus sadar bahwa teman kita itu punya karakteristik semacam itu. Kalau lagi kumat, bagusnya bawa ke dokter aja. Ya gitu ya, jangan dilawan. Kalau menimbulkan masalah. Ada lagi selain itu, ada anak di bawah umur. Jadi jangan bermain-main dengan anak 4 tahun, 5 tahun sambil nonton film kekerasan. Tiba-tiba dia ngambil pisau, ditusuknya kakaknya seperti di film. Kemudian diceritakan, kenapa kamu lakukan ini? Di film dia bangun lagi. Kenapa si kakak jadi nggak bangun-bangun? Nggak bisa dihidupkan lagi. Anak tidak bisa bertanggung jawab meskipun ada tindak pidana anak. Ya kan, hati-hati. Jadi sekali lagi jangan so akrab dengan kalau nyuruh anak belanja ke anak-anak jangan maksa. Karena anak-anak belum memiliki kecakapan hukum. Dulu perempuan yang bernikah juga belum punya kecakapan hukum. Kalau sekarang udah gitu ya, punya kecakapan hukum. Jadi menikahlah, jangan diem. Malu nanti kalau nanti mau lulus kuliah belum nikah, malu. Kenapa? Lanjut dulu. Pertumbuhan hukum. Hukum sejajar dengan pertumbuhan masyarakat. Tadi di awal saya sebutkan ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Berarti tumbuh berkembangnya masyarakat sama dengan tumbuh berkembangnya hukum.
tingkat pengetahuannya belum berkembang, yang disebut dengan warga masyarakat yang tradisional, yang ketinggalan, itu biasanya hidup dengan menurut pemikiran Barat, itu dianggap sebagai masyarakat yang hukumnya masih sederhana. Hukum yang sederhana itu dulu dicapnya kalau masyarakat kita sebagai warga hukum bumi putra, hukum orang Indonesia seperti kita. Tapi sekarang tidak. Ya tadi Pak Perempuan menyebutkan hukum bumi putra itu hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat tadi yang berbasis hukum adat, yang ternyata jauh lebih kuat ada di masyarakat. Nah, hukum yang modern sekarang sudah muncul lagi istilahnya baru. Ada hukum progresif, ada hukum integratif, ada hukum akomodatif, ada hukum yang kritis, critical legal, katakan saja hukum-hukum yang mencermati yang sifatnya kontemporer, hukum yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tapi itu sekali lagi, hukum itu berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat. Dari masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern. Nah dulu hukum yang modern itu adalah hukum positif, betul begitu ya? Ya hukum yang tertulis, ya, di mana hubungannya dimulai dengan konsensual. Tapi kalau hukum yang dianggap terbelakang atau dianggap tradisional, konkret, kontan, komunal, adanya pada hukum adat atau hukum masyarakat adat. Lanjut, cita hukum itu ada di sini nih, ada di Pancasila, sehingga Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau dalam filsafat keilmuan, filsafat ilmu, kebetulan saya kalau di S2 saya ngajar sosiologi, di S3 saya ngajar filsafat ilmu. Jadi kalau di S1 saya kebetulan di penafsiran hukum. Hanya tugasnya diringankan karena dosen-dosen muda yang masuk. Saya enggak, cuma mengevaluasi dosennya aja. Lanjut, mencari makna hukum. Mengapa dibutuhkan hukum dalam kehidupan? Padahal sudah diatur oleh kaidah yang lain, sopan santun, kebiasaan, adat istiadat. Karena tidak semua persoalan diatur oleh hukum. Ada sebagian dasar-dasar pergaulan yang diserahkan kepada ajas dan kaidah atau sopan santun, norma agama dan seterusnya. Apa yang diinginkan dengan hadirnya hukum dalam kehidupan? Belajar hukum itu awal-awalnya kuasai norma. Karena selalu dalam penelitian ada yang disebut dengan yuridis normatif. Penelitiannya meneliti norma-norma, biasanya bertolak dari hukum yang berlaku saat ini. Jadi setiap bulan, setiap hari Anda juga harus buka Google. Jangan-jangan bulan ini ada hukum yang keluar tapi kita tidak tahu. Masa orang hukum ditanya hukum tidak tahu? Dokter aja tahu ditanya doi daftar obat Indonesia. Ya, dokter tahu itu masuk ke dokter lah. Masa kita tahu hukum tanya undang-undang yang terlalu tidak tahu? Jadi kita setiap saat buka Google untuk tahu aturan hukum apa yang terbaru. Kemudian prinsip utama dan pertama belajar hukum adalah mempelajari norma hukum. Lanjut, hukum itu punya lapisan. Ini menurut Jan Gisel dan Markov, ada res dogmatik, dogmatika hukum, ada res teori, ada res filosofis. Nah, res teori ini biasanya di semester 4, 5, 6 itu teori-teori hukum banyak. Kalau sekarang basic, dasar, pengantar. Nah, nanti filsafat di semester 8, semester 9 termasuk perbandingan hukum. Ya, semester 8. Kalau kuliahnya mau 4 tahun tadi kata mau ikut. Ya, kecuali kuliahnya saya sih tidak mencari lebih cepat lebih baik, tapi saya menganut ajaran lebih lambat lebih berkesan. Ya, itu kan pilihan, soal pilihan terserah. Ya, para aktivis itu biasanya lebih lambat lebih berkesan yang diambil. Kemudian lanjut,
Nah, yang diartikan dengan reh dogmatik itu ini hukum yang memaparkan mensistemasi hukum positif dalam suatu masyarakat tertentu dan seterusnya. Lanjut, res teori hukum adalah mengamat. Sebetulnya kalau disingkat, pengertian pokok dan sistem dari hukum itulah teori. Lanjut, nah, kalau filsafat hukum terpaksa harus bersentuhan dengan ini nih, makhluk apa nih? Ada ontologi, aksiologi, epistemologi, teologi, logika, dan ontologi hukum. Ini adanya di S3. Kalau di S1 kita nggak baca ini, nggak mau pelajari ini. Kenapa? Karena takut. Kan kalau nanti terlalu banyak pikirnya yang sifatnya abstrak, bisa mata memandang, pikiran melayang. Ya gitu. Jalan alur ditanya sama temannya, lalu urus aja perasaannya nggak ada masalah. Tapi temannya bilang, kenapa dia jadi gitu? Nah, karena terlalu asik berpikir secara filsafat. Dia melakukan dialog kontemplasi dengan dirinya sendiri. Jadi tidak hero pada orang lain di sekitarnya. Hati-hati ya, hati-hati. Ontologi ajaran tentang sesuatu yang ada eksistensi keberadaan hukum. Tadi sudah dibahas kenapa perlu hukum dalam hidup kita, ada beberapa alasan. Kemudian aksiologi ajaran tentang nilai, tentang value. Ya, hukum itu harus bermanfaat. Ya. Kemudian epistemologi ini tentang asbabun nuzul, asal muasal. Hukum kita dari mana sih? Kalau hukum yang Eropa kontinental itu konkordan, mula-mula dibawa oleh penjajah Belanda ke Hindia Belanda. Dari Hindia Belanda masuk ke Indonesia. Setelah Indonesia terbagi dalam beberapa zaman, gitu ya. Dari mulai masa Orde Lama masuk ke masa Orde Baru, masuk ke masa Orde Reformasi, sampai sekarang ternyata masih suka juga hukum buatan Belanda, terus aja dipakai, gitu ya, dengan perubahan. Kemudian ada teologi hukum, ajaran tentang finalisasi, ada logika hukum. Sekali lagi ini penting. Kalau belajar hukum itu tidak cukup dengan hanya menghafal pasal, ayat, dan bab, tapi harus juga dipelajari geistische Hintergrund, suasana kebatinan. Kenapa undang-undang itu dibuat? Kita harus tahu, harus baca, searching sejarahnya. Biasanya para pembentuk undang-undang hukum positif itu biasanya para politisi, bukan kita secara hukum. Jadi kita harus tahu dalam pikiran mereka kenapa membuat hukum itu. Coba lihat, kalau baca undang-undang, maka kita yang pertama ketemu judul undang-undang, betul ya? Kemudian kita lihat turun sedikit, ada konsideran. Konsideran dimulai dari menimbang, betul? Nah, ada undang-undang. Nah, menimbang itu isinya adalah filosofis, pertimbangan filsafat. Itu alasan mengapa undang-undang itu diterbitkan. Di butir menimbang. Biasanya butir A, B, C pakai huruf. Kemudian yang kedua, mengingat. Mengingat itu biasanya menunjukkan dasar hukum atau melihat undang-undang yang terkait dengan undang-undang yang dibuat. Baru ketiga masuk ke memutuskan, menetapkan. Kemudian sampai kepada pasal-pasal dan sampai pada penjelasan. Kita akan kaget karena begitu dibuka penjelasannya, satu kata saja, cukup jelas. Pertanyaan saya, cukup jelas untuk siapa? Nah, mulailah kita pikir, timbul ketidakjelasan, atau dengan bahasa lain yang lebih ekstrim, memang jelas tentang ketidakjelasannya. Paham ya? Jadi Anda baca undang-undang, jelas itu pasti untuk membentuk undang-undang. Untuk kita tidak jelas, maka perlu dicari latar belakangnya, sejarahnya, pembentukannya, dan seterusnya. Itu yang penting. Siapa tahu nanti Anda kan biasanya berargumentasi dengan menggunakan undang-undang. Nah, kalau undang-undang yang tidak kita kuasai, kita tidak akan bisa berargumentasi dengan cara yang baik. Lanjut. Ini bagian dari penutup saya dalam kuliah kita hari ini. Ada dalam filsafat disebut dengan istilah cogito ergo sum. Silahkan tanya pada diri masing-masing. Kalau dari tadi ngangkut doang, ngobrol doang, menghayal doang, maka kemungkinan besar Anda tidak ada di sini. Betul? Begitupun ketika kuliah,
Cogito ergo sum. Anda masuk ke ruang kuliah harus bawa diri Anda dan pikiran Anda. Kalau tidak, maka akan terjadi mata memandang, pikiranmu melayang. Orang yang ada, tapi pikirannya kemana-mana liar. Taklukkan dulu itu, supaya kita bisa fokus belajar hukum. Ini saya ingatkan, cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Jadi kalau aku sekali saja tidak berpikir, sesungguhnya aku tidak ada. Tidak di sini. Demikian yang saya sampaikan. Bila itu pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. T. Subarsa, SI Sos SP1 MM. Mohon tepuk tangan untuk beliau.